Oke, salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi, kita akan melanjutkan pelajaran kita untuk hari ini. Sebenarnya topik di kelas 12 itu adalah sifat koligatif larutan. Udah, tapi untuk masuk ke sana, kita harus masuk dulu kita membahas tentang jumlah partikel melalui ini, judul ini, kadar zat. Jadi di pertemuan berikutnya kita bisa membahas tentang sifat koligatif larutan. Artinya ini dasarnya, gitu dia. Kadar zat, gitu. Kadar zat yang pertama yang kita bahas adalah molaritas. Molaritas disimbolkan dengan M besar. Hati-hati, simbol di kimia itu mau banyak yang sama, gitu dia. Jadi jangan buat M kecil, nanti ada lagi kalau M kecil. Molaritas adalah banyaknya mol zat terlarut yang dapat larut dalam setiap liter larutannya, gitu dia. Atau langsung kita rumuskan, karena di kelas 11 sudah ini. Molaritas dirumuskan seperti ini. Lihat nanti berapa mol dia, bagikan dengan volume V dalam satuan L, liter. Atau boleh dirubah lagi, bentar ya, atau boleh dirubah lagi, molaritas itu sama dengan berapa massanya. Massa harusnya di sini, cuman saya tulis gram, GR. Ya, pokoknya nanti setiap ada sekian gram, itu masukkan kemari. Gitu dia. Oke, jadi nggak usah kita ikuti dulu M, massa, nggak usah kayak gitu. Oke, gramnya bagikan dengan massa molekul relatif, kalikan dengan 1000, bagikan dengan volume. Tapi di sini sudah dalam satuan mililiter. Makanya banyak orang bilang kan gini, mol sama dengan molaritas sama dengan mol per liter. Gitu aja. Biar jangan lupa liter atau mililiter dipakai. Gitu dia volumenya. Atau mol sama dengan gram per ml kali 1000 per ml. Gitu mililiter. Ini rumus yang pertama. Oke, rumus yang kedua, molaritas. Biasanya ini untuk larutan yang pekat. Molaritas sama dengan rho massa jenis kali persen berat kalikan dengan 10 bagikan dengan si mr. Jadi nanti tergantung soal. Kalau kira-kira gramnya yang dikasih tahu, maka molaritas sama dengan ini. Kalau dikasih tahu nanti massa jenisnya sama persen beratnya, berarti kemarin dia. Gitu. Jadi tergantung si soal. Atau saya buatkan contohnya kira-kira gini. Contoh dibuat kira-kira gini. Misalkan ada sebanyak 8 gram. Sebanyak 8 gram NaOH. NaOH dikasih tahulah langsung. MR-nya sama dengan 40. Udah, sebanyak 8 gram NaOH, MR 40 dilarutkan dalam air. Dilarutkan dalam air. Dilarutkan dalam air, tapi dibuat di sini hingga volume. Hingga volume 2 liter. Jadi kalau kayak gini, yang ditanya dalam soal, tentukan molaritas. Tentukan molaritas larutan. Molaritas larutan yang terbentuk. Misalkan kayak gini soalnya. Jadi kalau kayak gini soalnya, makanya wajib hafal rumusnya. Gitu. Tengok di sini ada gramnya 8. Terus ada volumenya. Oke. Jadi kalau ditanya kira-kira mana rumusnya, kan nggak mungkin ini. Kan nggak ada gram di sini, massanya. Volumenya juga nggak ada. Oke, ini ada, volume ada 2 liter. Tapi yang ada adalah gram. Maka otomatis yang inilah kita pakai rumusnya untuk mencari molaritas itu. Jadi boleh kita langsung ya, nggak usah diketahuinya. Molaritas sama dengan gram, itu tadi kita pilih ya. Molaritas sama dengan rumus yang kedua ini, gram per mr kali 1000 per volume. Saya tulis langsung mililiter di sini, sambungkan aja dulu. Molaritas gramnya berapa? 8. MR-nya berapa tadi? Ini dia, MR 40.
kemudian kali 1000, kan 1000 ditulis di sini, 1000 per volume dalam satuan mililiter, ini kan 2 liter, ini sama dengan 2000, ya 2000 mililiter. Dan masalah satuan-satuannya nanti gak apa-apalah dulu. Oke, coret kemari, 8 dengan 2 ini 4, 4 per 40 sama dengan 0,1 molar gitu. Jadi jangan 0,1 molaritas. Molaritas maksudnya kemolaran. Kemolarannya berapa? 0,1 atau 0,1 molar gitu. Itu untuk contoh yang ini. Tapi jangan lupa ya, yang ini rho tadi apa? Rho tadi adalah massa jenis. Kemudian B di sana, persen B maksudnya adalah persen massa. Persen massa atau persen berat. Nggak usah dipermasalahkan antara berat dengan massa. Oke, kemudian jangan lupa ini V-nya di sini adalah volume larutan. Beda volume pelarut dengan volume larutan. Oke, yang kedua, setelah molaritas ada lagi ini molalitas. Sengaja saya tulis pakai huruf kecil, disimbolkan dengan M kecil. Jadi beda molaritas dengan molalitas. Molalitas itu definisinya kira-kira gini. Molalitas adalah banyaknya mol zat terlarut dalam tiap kilogram pelarut. Nah, pelarut di sini larutan. Kalau larutan berarti terlarut pelarut dijumlahkan berapa volumenya nanti gitu. Tapi kalau ini berapa pelarutnya, terus berapa zat terlarutnya dipisahkan, ya disatukan. Tengok, molalitas sama dengan mol zat terlarut itu per, saya tulis di sini P, pelarut dalam satuan kilogram. Oke, atau boleh ditulis, kita panjangkan lagi, mana tahu beda yang diketahui. Gramnya zat terlarut dibagi dengan mR-nya, kalikan dengan 1000, bagikan dengan P. Tapi hati-hati, di sini sudah dalam satuan gram. Dari sini kemarin kan kali 1000 gitu aja. Oke, P di sini khusus rumus yang ini. P di sini adalah massa. Massa dari siapa? Massa dari pelarutnya. Beda massa pelarut, saya ulang, dengan massa larutan. Kemudian yang ketiga kita bahas adalah persen berat atau persen massa. Saya simbolkan di sini persen B gitu. Oke, persen berat atau persen massa itu kira-kira gini. Kan dalam satu larutan pasti ada zat terlarut, ada zat pelarut. Contoh, gula dimasukkan dalam air. Terlarutnya gula, pelarutnya adalah air. Nama larutannya larutan gula. Oke, persen berat yang pertama. Jadi kira-kira gini. Persen berat, saya tulis di sini T. T maksudnya terlarut, gulanya tadi. Persen berat, terlarut, zat terlarut sama dengan berat. Saya tulis BRT, berat terlarut dibagi dengan berat larutan. Tapi saya tulis saja berat terlarut ditambah dengan berat pelarut dikalikan dengan 100%. Nah, gitu dia, namanya pun persen berat. Kemudian bisa juga sebaliknya aja sih. Persen berat pelarut sama dengan berat dari siapa? Ya berat pelarut lagi atas. Siapa yang ditanya? Itu yang di atas. Dibagi dengan berat dari terlarut ditambah dengan berat dari si pelarut itu dikali dengan 100%. Kemudian nanti jangan lupa persen berat terlarut, sudah, persen berat terlarut ditambah dengan persen berat dari pelarut harus sama dengan 100%.
maka ini otomatis 80. Kalau ini 30 ya 70. Nah, gitu dia. Oke, itu masalah persen. Jadi untuk larutan-larutan pekat ini yang sering muncul. Sama ini tadi, ini molaritas untuk larutan pekat. P, nah, biasa ditabungnya di botolnya P katanya, atau ditulis C, concentrate. Gitu ya. Kemudian kita masuk yang keempat. Yang keempat yaitu fraksi mol. Fraksi, kalau dibilang fraksi bagian, gitu dia. Fraksi mol sama juga, ini hampir bersamaan seperti persen berat, cuman ini dalam bentuk mol. Fraksi mol disimbolkan dengan X. Jadi hati-hati, simbol banyak di kimia. Oke, kembali ke yang tadi. Fraksi mol ada dua, fraksi mol terlarut, persen berat terlarut, kan gitu dia. Fraksi mol terlarut sama dengan, udah saya bilang tadi, yang ditanya, yang dicari di atas, yaitu mol terlarut bagikan dengan mol dari siapa? Terlarut ditambah mol dari si pelarut. Gitu dia. Satu lagi, fraksi mol biar lengkap aja. Pelarut sama dengan mol, itu juga mol pelarut bagikan dengan siapa? Mol terlarut ditambah dengan mol dari si pelarut. Jangan lupa macam seperti ini. Fraksi mol terlarut ditambah dengan fraksi mol pelarut. Kalau di sana 100%, di sini hasilnya sama dengan 1. Ini jangan lupa. Jadi kira-kira ini nanti dasarnya yang akan kita gunakan untuk sifat koligatif larutan. Contoh dari semuanya ini saya buat contoh. Misalkan dibuat seperti ini. Fraksi mol, atau misalkan gini, larutan. Misalkan larutannya kayak yang situ juga. Nah, biar gampang angkanya, tapi untuk ke semua soal nanti bisa. Larutan NaOH dengan, yang dikasih tahu adalah dengan kadar. Misalkan kadarnya dibuat 40%. Yang ditanya dalam soal, tentukan molalitas. Jadi saya gabung antara siapa? Persen berat dengan molalitas. Ini udah digabung. Kalau ini tadi gunakan rumus yang mana? Jadi ini sekarang sudah menggabungkan. Tentukan molalitas larutan NaOH tersebut. Aku tulis di sini TSBA. Oke, maka langkah pertama, tengok. Larutan NaOH dengan kadar 40%. Jadi kalau dibilang kayak gini, NaOH, larutan NaOH, berarti secara umum NaOH di dalam pelarutnya, di dalam air. Kan gitu dia. Jadi boleh kita bilang di sini 40% itu adalah persen berat dari si NaOH, sama dengan 40%. Itu dulu, pelan-pelan. Kemudian kalau diminta persen berat NaOH tadi dalam air, berarti dia terlarut. Jadi boleh kita ganti ini persen berat NaOH, berarti sini berat NaOH. Jadi boleh kita tulis di sini berat NaOH dibagi dengan berat siapa? Berat NaOH itu ditambah dengan berat pelarutnya. Siapa tadi? Berat si air. Oke, kali 100% sama dengan 40. Kan ini dia.
persen berat NaOH. Ini dia persen berat NaOH, berat NaOH per berat NaOH tambah berat air kali 100%. Itu sampai kemari sama dengan 40%. Gitu dia. 100% itu kan sama dengan 100 per 100. Jadi boleh kita tuliskan, ini kita ganti ya. 40% itu sama dengan 40 per 100%, kan per 100. Oke, ini tadi coret, karena ini sama dengan 1. Jadi kesimpulan, berat NaOH sama dengan 40. Jadi dapat NaOH sama dengan 40. 40 misalkanlah dalam satuan gram. Boleh kilogram, kalau kilogram ini kilogram. Gitu. Ini ton, maka ini juga ton. Pokoknya sebanding, namanya pun persen. NaOH 40 gram. Kalau ini 40, berarti ini juga 40. 40 tambah berapa supaya 100. Otomatis airnya sama dengan 60. Jadi airnya sama dengan 60 gram. Tahu tadi dari mana? Ini tadi sama dengan yang di atasnya 40. Kalau ini 40, ini juga 40 kan sama 40. Ini berapa supaya jadi 100? Maka ini pasti 60. Oke, selanjutnya baru kita cari molalitas. Molalitas sama dengan gram. Karena udah gram-gram ini, kita pakailah ini. Oke, mantap. Molalitas sama dengan gram per mr kali 1000 dibagi dengan pelarutnya, tapi sudah dalam satuan gram. Molalitas sama dengan gram zat terlarut. Berapa? 40. Bagikan dengan mr. Makanya saya ambil contoh yang sana tadi, biar gak usah ngambil tulis mr. Mr NaOH tadi sama dengan 40 kali 1000 dibagi dengan pelarutnya. Ini dia pelarutnya. Pelarutnya adalah si air. Pelarutnya sama dengan berapa? 60. Oke, ini. Selanjutnya ini kemari 1, kemudian ini kemari 100 bagi 6. Itu sama dengan kira-kira 50 per 3. Ayo, 50 per 3 dalam satuan molal. Ayo bagikan dulu, 50 dibagi dengan 3. Ayo coba, 50 dibagi dengan 3. 50 bagi 3 kira-kira berapa molal ini? Sama dengan 50 bagi 3 16. Ya, 16,6666 molal atau disingkat dengan M. Oke, silahkan coba ke soal-soal tentang kadar zat yang lainnya. Oke, gunakan apa yang ada di sini. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih.